Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Wijaya Kusuma. Teman-teman, hari ini kita akan belajar untuk membuat website. Apa yang perlu kita persiapkan untuk membuat website? Yang pertama, kita perlu membeli yang namanya domain. Domain itu ibaratnya adalah alamat rumahnya, alamat rumah kita. Dan yang kedua, kita perlu membeli yang namanya hosting. Hosting itu ibaratnya rumahnya, jadi alamat rumah dan rumahnya. Jadi dua-duanya sangat penting. Jika salah satu ada domain, tidak ada hosting, maka websitenya itu tidak bisa jalan dan sebaliknya juga. Oke, kita akan langsung ke materinya. Tapi sebelum ke materinya, teman-teman jangan lupa untuk like video ini, share video ini, agar teman-teman kita di luar sana bisa juga mendapatkan video ini dan bisa juga menjadi manfaat buat teman-teman kita. Kita langsung ke materinya ya teman-teman. Oke, kita akan ke tempat untuk beli hosting. Biasa saya beli hostingnya di rumah web ya teman-teman. Saya pakai rumah web karena supportnya sangat gampang. Kalau ada apa-apa sama webnya, sama hostingnya, sama domainnya, begitu saya telepon udah langsung beres, sangat cepat. Oke, kita langsung beli domainnya, misalnya rumah keren.com misalnya. Contoh ya teman-teman, cari domainnya. Teman-teman boleh sesuaikan domainnya sesuai bisnisnya nanti ya. Oke, kalau untuk beli domain sekali lagi nggak hanya rumah web ya, dimanapun banyak, ada seperti Niaga Hoster dan lain-lainnya, banyak. Teman-teman boleh pilih di mana aja, di mana teman-teman suka. Karena saya pilih rumah web karena saya udah pernah pakai rumah web. Jadi saya udah tahu supportnya bagus. Saya terus kalau ada domain baru yang saya beli, saya selalu beli di sana. Contoh misalnya teman-teman beli rumahkeren.id, ya, cara belinya ya teman-teman saya praktekkan, lalu kita lanjut. Nah di sini ada namanya hosting. Kalau misalnya seperti saya bilang tadi, kalau teman-teman belum punya hosting, maka teman-teman perlu yang namanya hosting juga. Nah, ini paket hostingnya. Kalau misalnya sudah punya hosting, teman-teman tidak perlu hosting lagi ya. Saya anggap teman-teman belum punya hosting ya. Saya beli paketnya yang small. Ya kalau bisa ya, kalau misalnya bisnisnya masih baru, ya pakai small nggak apa-apa ya. Kalau misalnya di dalam hosting itu mau bikin domainnya banyak, kalau bisa ya minimum pakai yang di tengah-tengahnya lah ya, medium atau large. Oke, lalu teman-teman jangan lupa di sini. Oke, ini udah checklist. Nah, udah teman-teman login di sini. Karena saya di sini udah pernah beli, saya tinggal login aja. Nah, maka saya tinggal melakukan pembayaran aja. Maka setelah saya melakukan pembayaran, nah di sini biayanya teman-teman, biaya hosting dan domainnya, total sama PPN-nya, sama fee-nya 469.000. Setelah teman-teman melakukan pembayaran, maka domainnya akan diproses. Setelah diproses, teman-teman tinggal masuk di email, tinggal saya proses aja. Oke, saya akan manage domain saya akan sambungkan, saya aktifkan. Jadi saya klik aktif, maka saya akan masuk sekarang. Saya akan masuk ke bagian login si
panel. Si panel ini saya akan aktifkan domainnya. Sekarang saya akan install domain yang saya beli ya teman-teman. Teman-teman cari di sini, ketik add-ons. Nah, add-ons domain. Nama domainnya teman-teman masukkan lalu di sini ini nggak perlu checklist, lalu tinggal add-on. Oke, teman-teman, domainnya sudah jadi ya. Add domain sudah jadi, maka sekarang kita akan masuk ke bagian install WordPress-nya. Oke teman-teman, setelah add-on domainnya sudah berhasil, kita akan ke si panel kembali. Lalu kita akan cari yang namanya WordPress. Ya, ada di bawah. Kita masuk ke bagian WordPress. Kita install baru. Nama domainnya yang tadi kita beli. WP-nya dihilangin ya teman-teman. Ini HTTPS. Ya, mau pakai www juga bisa. Pakainya HTTPS ya teman-teman. Nah, nama blognya teman-teman mau kasih penamaan apa? Teman-teman tinggal kasih namaannya aja. Lalu deskripsinya. Oke, teman-teman tinggal klik install dan tunggu berapa saat, maka akan jalan seperti. Oke, sudah terinstall ya teman-teman. Secepat itu dan segampang itu. Tergantung koneksi kecepatan internet teman-teman juga untuk install WordPress-nya. Nah, maka sekarang WordPress-nya sudah jadi ya teman-teman. Kita akan aktifkan plugin untuk desain ya teman-teman. Yang umumnya kita pakai adalah Elementor. Lalu teman-teman klik activate. Oke, sekarang Elementornya sudah aktif. Kalau kita udah mau bikin page sudah bisa, mau desain web sudah bisa, membuat yang namanya landing page. Untuk membuat landing page teman-teman bisa menggunakan Elementor. Bisa juga menggunakan tools yang lain. Kalau saya pakai Landing Press ya teman-teman. Landing Press itu supportnya untuk desain lebih banyak dan lebih bagus. Nah, ini Landing Press yang saya punya. Oke, saya akan download softwarenya dulu. Karena saya udah pernah download ya teman-teman, saya akan install Landing Press saya supaya desainnya lebih bagus. Tapi sebelum saya praktekkan teman-teman untuk membuat landing press-nya, ya teman-teman tinggal buat langsung di sini aja bisa ya teman-teman. Misalnya di page ini misalnya teman-teman mau add new, kita kasih nama test. Lalu kita edit Elementor. Nah, segampang ini kita membuat website, teman-teman. Kita bikin ini dulu, blank text. Dibuat
di sini ya. Ini blank, kosong seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal desain, bikin landing page atau bikin desain landing page. Segampang ini kalau kita menggunakan WordPress. Ya tinggal teman-teman pilih section, mau kasih apa, kasih judul. Tinggal teman-teman ketik menjual, misalnya sepatu. Keren misalnya. Nah, ini contoh posisi tengah. Lalu kalau teman-teman mau masukkan foto, ya teman-teman tinggal bikin section baru. Misalnya fotonya mau 2. Ya. Nah, ini tinggal diedit aja. Fotonya tinggal di upload media. Tinggal ambil fotonya. Misalnya. Segampang itu ya teman-teman. Tinggal dipublish. Oke. Nah, sekarang teman-teman saya akan kasih lihat ya, kalau di landing page seperti yang tadi kita buat itu teman-teman, dia punya toolsnya kurang banyak yang untuk support iklan ya.